Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya akan lihat mujizat di dalam nama Yesus. Ketik di kolom komentar, ketik saya pasti melihat mujizat di dalam nama Yesus. Karena dalam nama Yesus ada kuasa. Haleluya. Haleluya. Yesus Kristus dahsyat. Ya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita ada dalam program Breakthrough Prayer malam hari ini. Sebelum saya membagikan firman Tuhan, saya kembali ingatkan, siapkan apa yang menjadi pokok-pokok doa saudara. Apa yang menjadi beban-beban doa saudara, siapkan di selembar kertas. Karena setelah saya akan membagikan renungan ketika saya selesai membagikan firman Tuhan, saya akan berdoa buat setiap pokok-pokok doa dari Bapak Ibu semua. Ya, karena itu pastikan siapkan pokok-pokok doa yang sudah tertulis di selembar kertas. Nanti kita akan naikkan, doakan bersama-sama, dan kita percaya kita akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Yes. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, malam hari ini mari kita ambil Alkitab kita kembali di rumah kita masing-masing. Malam hari ini ada satu hal yang saya mau sampaikan buat setiap kita, yakni tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin sebagian kita berkata, Tuhan sebenarnya apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Apa sih kehendak Tuhan dalam hidup saya? Nah, ini yang saya mau bagikan buat setiap kita agar kita tahu sebenarnya Tuhan tuh mau apa sih yang kita lakukan tatkala kita mengalami masalah, tatkala kita mengalami goncangan ekonomi, tatkala kita mengalami goncangan rumah tangga, kita mengalami goncangan kesehatan. Yang Tuhan mau dalam hidup kita apa? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita lihat sama-sama. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Saya mau Bapak Ibu Saudara juga di rumah baca ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya baca dari tempat ini, Bapak Ibu di rumah bisa merenungkan bersama-sama, atau Bapak Ibu bisa melihat layar di belakang saya. Kita baca sama-sama ya. 3, 4. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun hal-hal yang sedang kau hadapi hari ini, yang Tuhan sedang ajarkan adalah mengucap syukur. Selanjutnya, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Oh, berarti ternyata yang Tuhan mau dalam kehidupan saya, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya adalah kita bersyukur dalam segala sesuatu. Mungkin sebagian kita berkata, pendeta nggak gampang saya bersyukur ketika saya diselingkuhi. Pendeta nggak gampang saya bersyukur ketika usaha saya ditipu, pendeta. Pendeta tidak gampang saya bersyukur ketika sampai hari ini saya berdoa namun saya belum bisa sembuh. Saya mengerti. Tapi izinkan saya mengingatkan bahwa ini kehendak Tuhan loh. Ini yang Tuhan mau loh. Kenapa sih? Kita akan lihat sama-sama dan kita akan belajar sama-sama. Kenapa Tuhan mau supaya kita bersyukur dalam segala sesuatu? Baik susah, senang, suka, duka, ada uang, gak ada uang, Tuhan mau setiap kita bersyukur. Memang pada kenyataannya tidak mudah, saudaraku. Tetapi kita percaya kita diberikan kuasa. Sama-sama bilang sama saya punya kuasa dari Tuhan. Kuasa akan apa? Kuasa untuk dapat bersyukur dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Bagaimana caranya? Karena ada sesuatu yang diubahkan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang diubahkan dari hati kita. Sehingga akhirnya Tuhan melatih setiap kita untuk tetap bersyukur dalam segala hal. Ya. Pastikan 1 Tesalonika 5 ayat 18 terpampang jelas. Makanya selalu saya ingatkan buat setiap umat Tuhan. Ini buat saudara yang mau saja gitu ya kan. Engkau bisa tulis di selembar kertas yang lumayan besar. Engkau bisa print atau engkau bisa tulis pakai tulisan tangan. Terus tempel ini, iya kan. Mungkin di kaca, mungkin di pintu.
Bukan sebagai jimat, saudaraku, tapi untuk mengingatkan kita ketika kita melihat ayat ini, kita mungkin sedang punya masalah, mungkin kita sedang punya pergumulan, kita bisa selalu diingatkan, oh iya ya, yang Tuhan mau dalam hidup saya selalu bersyukur. Ngerti ya sampai sini ya saudara ya? Sehingga ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan ini yang terpampang jelas, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki, itu yang diinginkan, itu yang Tuhan mau di dalam Yesus Kristus buat saudara dan saya. Sehingga ketika kita sedang ngaca, kita sedang mengalami pergumulan, kita ingat, oh iya ya, sekalipun beban saya berat, sekalipun pergumulan saya sulit, tapi saya mau melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada saya bahwa saya harus mengucap syukur dalam segala hal. Kita akan lihat kenapa nantinya, saudaraku. Saya akan bagikan kenapa sih Tuhan mau kita bersyukur dalam segala hal. Tapi saya mau ada beberapa ayat dulu saya bagikan hari ini, malam hari ini buat setiap kita ya. Bilangan 11 ayat yang pertama. Coba lihat dalam Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11. Ayat yang pertama. Pada suatu kali, bangsa itu, bangsa Israel, saudaraku, bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka ngeluh, mereka komplain di hadapan Tuhan tentang apa? Tentang nasib buruk yang mereka alami, ya. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah apa? Murka Tuhan. Jadi orang yang gak bersyukur, orang yang mengeluh, orang yang bersungut-sungut, tahu hidupnya susah diberkati. Ketik di kolom komentar, saya nggak boleh bersungut-sungut, saya nggak boleh mengeluh. Ketik di kolom komentar, saya nggak boleh bersungut-sungut, saya nggak boleh mengeluh. Kenapa? Saya rindu setiap umat Tuhan mengalami berkat-berkat Tuhan. Karena itu pastikan stop mengeluh, stop bersungut-sungut. Karena ketika engkau mengeluh, engkau bersungut-sungut, engkau hanya mendatangkan murka Allah dalam hidup. Ya, stop mengeluh, stop bersungut-sungut, saudaraku. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan, mengeluh di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murka Tuhan, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan mereka. Mengerikan, saudara. Mungkin zaman sekarang nggak ada lagi api Tuhan membakar setiap kita, nggak. Tetapi hidup kita akan sulit. Kenapa? Karena dengan mengeluh, dengan bersungut-sungut, engkau sedang menimbun sesuatu yang susah buat dirimu sendiri. Jadi jelas ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18 bilang bahwa mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Dan ini terkonfirmasi dengan Bilangan pasal 11 ayat yang pertama, bahwa ketika bangsa Israel mengeluh, bersungut-sungut, atau tidak bersyukur, maka Tuhan murka mendengarnya. Amin. Kita lihat selanjutnya. Bilangan pasal 14. Bilangan pasal 14 ayat 26 sampai dengan ayat 29. Bilangan pasal 14 ayat 26 sampai dengan ayat 29. Kita lihat lagi sama-sama. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Jadi orang yang bersungut-sungut, orang yang mengeluh di hadapan Tuhan dilihat jahat, saudara. Tuhan bilang sama Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini mengeluh, bersungut-sungut kepadaku? Mereka tidak melakukan kejahatan membunuh orang. Mereka tidak melakukan kejahatan menyembah berhala. Mereka cuma bersungut-sungut. Tapi pemandangan mata Tuhan, orang yang bersungut-sungut dilihat jahat loh. Dilihat jahat. Ya. Ini firman Tuhan, saudaraku. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Selalu mengeluh, selalu komplain, selalu cari siapa yang salah. Ayat selanjutnya, segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Jadi ketika engkau mengeluh, engkau bersungut-sungut, ataupun engkau bersyukur, itu didengar Tuhan, saudara.
Tuhan dengar. Ketika engkau mengeluh dengan sakit penyakitmu, engkau mengeluh dengan suamimu, engkau mengeluh dengan istrimu, engkau bersungut-sungut dengan setiap keadaanmu, bukan Tuhan gak dengar, Tuhan dengar. Demikian pula sebaliknya, ketika kita bersyukur, Tuhan pun mendengar. Ayat 28, perhatikan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi ketika bangsa Israel bersungut-sungut, ketika bangsa Israel mengeluh akan segala kesusahan dan penderitaan yang memang Tuhan sedang proses, yang memang sedang Tuhan izinkan, kalau mereka ucapkan, Tuhan bilang begini, aku akan lakukan apa yang mereka ucapkan kepadaku. Jadi kalau engkau bilang, aduh susah terus nih, ikut Tuhan menderita terus nih, Tuhan akan buat seperti itu. Kenapa? Ini yang firman Tuhan katakan. Seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Itu sebabnya berarti kenapa Tuhan mau kita bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, apa yang kita ucapkan, yang membangun, yang memberkati hidup kita, yang menguatkan iman kita, itu juga yang akan Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya. Sampai di sini ngerti kan saudara ya? Jadi kenapa kita mesti bersyukur, nggak boleh mengeluh? Karena apa yang kita ucapkan, baik persungutan pengeluhan kita, ataupun rasa syukur kita lewat bibir kita, itu yang akan Tuhan kerjakan. Itu yang akan Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya. Seperti yang diucapkan mereka kepadaku, itu yang akan aku lakukan bagi mereka. Hati-hati. Ayat selanjutnya, ayat 29. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang yang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali, yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Zaman dulu selesai kita bersungut-sungut saudara. Iya kan? Zaman dulu kita mengeluh, kita bersungut-sungut dengan masalah kita, dengan pergumulan kita. Aduh Tuhan capek nih, kalau hidup gini-gini terus. Aduh Tuhan capek nih, kok Tuhan gak tolong-tolong saya sih. Aduh Tuhan capek nih, rumah tangga saya gak dipulihkan. Aduh Tuhan lelah nih, sakit penyakit saya gak disembuhkan. Itu pengeluhan, itu persungutan yang tanpa engkau sadari itu akan Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya. Lanjut ya. 1 Korintus 10 ayat 10 dan 11. Saya mau membagikan dulu kebenaran firman Tuhan. Banyak saudaraku teguran-teguran Tuhan dalam firman-Nya ya saudara ya, buat orang-orang yang mengeluh, buat orang-orang yang bersungut-sungut. 1 Korintus 10 ayat 10 dan 11. Apa yang dikatakan di sana? Dan janganlah bersungut-sungut. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Gak seneng saudaraku. Tuhan gak seneng lihat orang bersungut-sungut. Tuhan gak seneng melihat orang mengeluh. Masalahmu, kesusahanmu, penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidupmu tidak menjadi alasan untuk engkau mengeluh dan bersungut-sungut. Itu yang firman Tuhan tadi katakan. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut dan mengeluh akan nasib buruk mereka, memang Tuhan izinkan mereka diproses kok. Mereka diizinkan Tuhan untuk mengalami kesusahan di padang gurun. Untuk apa? Untuk mereka dibentuk. Kalau hari-hari ini kita sedang menjalani hidup kita ada di padang gurun dan kita belajar akan firman Tuhan ini, kita diingatkan, stop mengeluh. Karena kalau penderitaan yang Tuhan izinkan sedang kita alami, masa-masa di padang gurun sedang kita hadapi, berarti Tuhan ada bersama-sama kita dengan kita di tengah-tengah padang gurun. Karena itu jangan komplain, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Lalu saya mesti buat apa pendeta? Jalani. Sama-sama bilang sama saya jalani. Sama-sama bilang sama saya hadapi. Sama-sama bilang sama saya taklukkan. Karena semua orang akan mengalami hal yang sama.
Tidak ada satu manusia yang di muka bumi ini, anak-anak Tuhan sekalipun, yang tidak mengalami proses. Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku, ia harus sangkal diri, ia harus pikul salib setiap hari. Setiap orang punya salib masing-masing. Setiap orang punya padang gurunnya masing-masing. Tapi setiap anak-anak Tuhan disertai sekalipun melalui padang gurun. Itu sebabnya Tuhan mau kita nggak boleh bersungut-sungut. Tuhan mau kita nggak boleh mengeluh, hadapi, jalani, taklukkan itu. Ya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11, perhatikan. Semuanya ini telah menimpa mereka. Untuk apa sih? Sebagai contoh. Semua ini telah menerima mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi saudara dan saya, kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ini jadi contoh. Bangsa Israel yang dibinasakan oleh Tuhan oleh karena bersungut-sungut, oleh karena mengeluh. Itu jadi contoh buat kita yang hidup pada saat ini. Agar apa? Agar kita tidak mengalami hal yang sama. Agar kita tidak mengalami kesusahan, penderitaan seperti bangsa Israel alami. Jadi belajar untuk bersyukur. Sekalipun keadaan tidak menguntungkan. Sekalipun keadaan tidak baik. Tapi belajar bersyukur. Bahkan Yesus juga bilang dalam Yohanes 6 ayat 43, saudara. Coba lihat ayat terakhir. Ayat terakhir, Yohanes pasal 6 ayat 43. Ini perkataan Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Amin. Saya mengerti nggak gampang ngadepin hidup. Apalagi ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi, nggak gampang. Tapi izinkan saya juga menyampaikan kabar baik ini. Kalau Tuhan bilang bahwa kita harus bersyukur, berarti ada reasonnya, berarti ada alasannya, saudara. Betul? Kalau Tuhan bilang sebagai kehendakku adalah kamu mengucap syukur dalam segala hal, berarti ada alasannya. Kenapa sih Tuhan bilang kita harus bersyukur? Betul? Berarti ada alasannya. Nah, saya pelajari kenapa kita harus bersyukur dalam segala hal. Kenapa Tuhan kehendaki kita mengucap syukur dalam segala hal? Yang pertama, karena terkadang cara-cara Tuhan memakai hidup kita, cara-cara Tuhan itu tidak kita mengerti. Jalan-jalan Tuhan tidak kita pahami. Tatkala Tuhan membawa kita masuk dalam rencananya yang besar. Itu sebabnya ketika Tuhan sedang bawa kita ke padang gurun, jangan buru-buru komplain. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Alkitab mencatat maka Tuhan membawa mereka memutar. Tuhan memimpin mereka memutar dan menempatkan mereka pada posisi di depan laut Tiberau. Kenapa Tuhan bawa mereka ke sana? Di sana bangsa Israel berkata, kita akan mati. Karena benar, di hadapan mereka laut Tiberau tidak ada jalan keluar. Di belakang mereka orang-orang Firaun yang siap membunuh mereka. Itu sebabnya mereka komplain, mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh. Tidak adakah kuburan di tanah Mesir sehingga kita harus mati di sini? Padahal Tuhan loh yang mimpin mereka dengan tiang awan di siang hari, dengan tiang api di malam hari. Tapi kenapa Tuhan membawa mereka di situ tempat yang gak ada jalan keluar? Karena ternyata Tuhan mau memperkenalkan dirinya. Bahwa akulah Tuhan yang membukakan jalan di tengah-tengah ketiadaan jalan. Terkadang Tuhan menempatkan kita dalam satu keadaan yang kita tidak mengerti. Tuhan, kenapa Engkau taruh kami di tempat ini? Tuhan, kenapa Engkau taruh kami di satu tempat di mana kami dirugikan, kami dihianati, kami ditipu? Selama kita berjalan bersama Tuhan, dan kalau kita mengalami kesusahan-kesusahan,
hadapi. Kenapa? Yang kita tahu kita bersama Tuhan, semua akan berjalan dengan aman. Sebab Dia Bapa yang baik, saudaraku. Yusuf, kita nggak tahu jalan hidupnya, tapi Yusuf dapat vision dari Tuhan. Tapi jalannya untuk mendapat vision itu agak sulit, saudaraku. Dia harus dimusuhi dulu oleh saudara-saudaranya. Dia harus dijual dulu sebagai seorang budak. Dia harus dihianati dulu, difitnah. Baru mengalami janji Tuhan. Yusuf memiliki kesempatan untuk komplain, mengeluh, bersungut-sungut. Tapi itu tidak dia lakukan. Kenapa? Karena dia tahu Allah mereka-rekakan segala sesuatunya untuk kebaikan. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan mau kita bersyukur dalam segala hal? Sekalipun dalam kesulitan-kesulitan kita yang kita hadapi. Karena yang pertama, cara-cara Tuhan membawa hidup kita masuk dalam rencananya yang besar, terkadang kita nggak mengerti. Terkadang juga melalui padang gurun, terkadang melalui kesulitan-kesulitan Tuhan bawa kita. Kalau memang Tuhan membawa kita harus memasuki fase seperti itu, jalani, saudara. Yang penting kita tahu selama kita berjalan bersama Tuhan, kita aman. Kita tenang. Ya. Jadi kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Yang pertama jelas, karena terkadang Tuhan pakai cara-cara yang tidak kita mengerti untuk membawa kita masuk dalam seluruh rencananya. Jadi jangan buru-buru ambil keputusan. Aduh sial nih, aduh hancur nih, aduh berantakan nih. Jangan ucapkan itu, jalani aja dulu. Selama engkau tahu engkau ada dalam Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, selama engkau tidak menyimpang ke kanan, engkau tidak menyimpang ke kiri, maka apapun yang kau kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil dan kau akan beruntung. Itu janjinya. Asalkan kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Asalkan kita tetap di jalan-jalannya Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala sesuatu? Karena saya pelajari, saudara, yang kedua, karena dengan mengeluh dan bersungut-sungut hanya akan membuat hidup kita, iman kita, kejiwaan kita semakin down, semakin lemah. Ya, karena ketika kita mengeluh dan bersungut-sungut itu kita ucapkan. Betul? Baik mengeluh, bersungut-sungut maupun bersyukur pasti kita ucapkan melalui perkataan kita. Dan tahukah saudara, telinga kita akan mendengar. Telinga kita akan mendengar. Ketika engkau mengucapkan kata-kata yang melemahkan imanmu dengan persungutan, dengan pengeluhan, automatically engkau akan menjadi lemah. Engkau akan semakin terpuruk. Itu sebabnya kenapa Tuhan gak mau lihat hidup kita terpuruk. Dengan cara apa? Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal. Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. Firman Tuhan katakan apa di sana? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang mengeluh, orang bersungut-sungut, gak ada yang semangat hidupnya. Hopeless. Gak ada pengharapan. Kenapa? Karena dia yang tanpa dia sadari, dia sedang melemahkan pribadinya sendiri, bukan orang lain. Dengan mengeluh, dengan bersungut-sungut, dia sedang melemahkan diri. Itu sebabnya kenapa Tuhan gak mau kita mengeluh, gak mau bersungut-sungut. Belajar bersyukur, belajar bersyukur. Usahamu lagi turun, daganganmu lagi turun, bisnismu lagi bergoncang. Belajar mengucap syukur dengan memperkatakan hal-hal yang baik. Gak ada tuh mengeluh dan bersungut-sungut, kata-kata yang baik tuh gak ada, saudara. Selalu yang namanya mengeluh, bersungut-sungut, pasti ucapannya negatif. Dan itu yang akan melemahkan imanmu. Itu yang akan membuat engkau tidak bisa bangkit, tidak bisa lagi percaya bahwa masih ada jalan keluar bersama Tuhan.
Dan semakin hari engkau akan semakin lemah. Semakin hari engkau akan semakin terpuruk, saudaraku. Semakin terpuruk. Inilah yang katakan Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi semangat dulu gitu loh. Bersyukur dulu. Baru engkau akan melihat perkara-perkara dahsyat. Tapi bagaimana engkau bisa melihat perkara-perkara dahsyat kalau hidupmu hanya mengeluh, hidupmu hanya bersungut-sungut? Jangankan Tuhan enek ngedengernya. Orang-orang di sekeliling kita aja kalau ngedenger kita mengeluh, bersungut-sungut juga gak enak, saudara. Gak enak. Telinga tuh gak aman gitu loh. Buat ini salah, buat itu salah, lakukan ini salah, lakukan itu salah. Ya. Yang ketiga, kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena yang pertama, terkadang Tuhan pakai cara-cara yang tidak kita mengerti untuk membawa kita masuk dalam seluruh rencananya. Nggak selamanya jalan Tuhan itu jalan yang nyaman, saudara. Ya. Terkadang untuk membawa kita ke dalam rencananya yang besar, Tuhan harus membawa kita melalui padang gurun. Tuhan harus membawa kita melalui padang gelap, membawa kita ke dalam area-area yang gak gampang, agar kita menjadi kuat. Gak ngerti kita rencana Tuhan, saudara. Tapi yang kita tahu sedang dibawa, OTW, sedang dibawa masuk dalam seluruh rencana Tuhan. Nah, dalam perjalanan ini kita belajar bersyukur. Nah, yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan, kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena dengan mengeluh dan bersungut-sungut, hidup kita akan semakin terpuruk, akan semakin lemah, akan semakin hancur. Karena kita yang melemahkan diri kita sendiri dengan perkataan-perkataan pengeluhan, perkataan-perkataan persungutan. Aduh gak bisa deh, aduh gak mungkin deh, aduh mustahil lah. Itu kita yang mengeluh, bersungut-sungut. Kita yang membuat diri kita semakin hari semakin down. Bukan orang lain, bukan keadaan, diri kita sendiri yang membuat kita semakin lemah, semakin terpuruk. Yang ketiga, kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena dengan mengucap syukur berarti kita ini hidup berserah. Gitu loh. Tuhan, saya nggak ngerti jalan-jalan Tuhan, tapi saya mau bersyukur. Kenapa saya bersyukur? Karena saya tahu di balik kesusahan saya saat ini, saya akan melihat sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat di depan sana. Engkau sedang berserah. Alkitab katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan sebab Dia yang memelihara kamu. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus hidup berserah dan bukan menyerah. Amin. Cara hidup berserah bagaimana? Ya udah, Tuhan, kalau Tuhan mau bilang saya membawa seperti ini, ya udah ayo bawa. Kalau Tuhan membawa saya ke tempat ini, ayo silakan bawa. Karena saya tahu the end of the day-nya, ujung-ujungnya, segala sesuatunya akan menjadi indah. Kalau bersama Tuhan, semuanya indah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Ya, jadi saya mau pastikan hari ini, saudaraku, ketika engkau belajar mengucap syukur, maka engkau sedang melatih dirimu untuk hidup berserah. Orang yang mengeluh, orang yang bersungut-sungut adalah orang yang tidak mengerti bahwa di balik penderitaan, kesusahan yang Tuhan izinkan, itu adalah sesuatu yang besar. Gak ngerti dia. Karena itu hidupnya tidak mau berserah. Hidupnya masih mengandalkan apa yang ada di logikanya, apa yang ada dalam pikirannya. Tetapi kalau kita mau bersyukur, tanda membuktikan bahwa diri kita, Tuhan, aku berserah. Aku tahu hidupku milik Tuhan, bukan milik aku lagi. Kalau hidupku milik Tuhan, berarti Tuhan akan membawa aku ke dalam seluruh penggenapan akan janji-janji Tuhan. Wow, ini yang mesti kita pegang. Makanya Rasul Paulus pernah bilang begini, kita ini orang percaya hidup bukan karena melihat. Kita ini orang percaya hidup karena percaya, karena iman. Kenapa bukan karena melihat? Karena seringkali yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang kita imani. Abraham dan Sarah yang mereka lihat adalah mereka orang-orang tua yang tidak bisa melahirkan keturunan.
Tetapi Abraham tetap terus percaya dengan janji Tuhan. Dan terjadi. Ya, jadi yang ketiga, kenapa Tuhan mau kita bersyukur? Karena dengan kita mengucap syukur berarti kita belajar hidup berserah. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, yang keempat, yang terakhir. Kenapa Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena yang keempat, di balik ucapan syukur. Wow, ini dahsyat. Engkau akan lihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidupmu. Di balik ucapan syukur ada kuasa. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya akan mengalami kuasa Allah ketika saya bersyukur. Engkau akan lihat kuasa Tuhan tatkala kau bersyukur. Itu sebabnya kenapa Alkitab mengajarkan kepada kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena engkau akan melihat. Ketika Yesus diperhadapkan untuk memberi makan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Maka Yesus hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Itu pun didapat dari seorang anak. Apa yang Yesus lakukan? Alkitab mencatat, maka Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Apa yang terjadi di balik ucapan syukur? Pelipat gandaan. Ada banyak dari kita hidup susah bukan karena masalah, tapi karena sering bersungut-sungut dan sering mengeluh. Ada banyak hidup kita menderita bukan karena pergumulan, bukan karena pelakuan orang terhadap kita. No. Tetapi karena mentalitas kita adalah mental orang yang suka mengeluh, mental yang suka bersungut-sungut. Coba deh, kita ubah deh karakter kita, kita ubah deh cara pandang kita. Coba deh belajar bersyukur dalam segala hal. Engkau akan lihat bagaimana Tuhan mempercayakan berkat-berkatnya dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena barang siapa setia terhadap perkara-perkara kecil, engkau akan dipercayakan kepadamu perkara-perkara yang besar. Dari kesetiaan kita. Ya, ada pelipat gandaan ketika engkau bersyukur. Pak, Bu, orang-orang muda, dengar baik. Kalau usahamu goncang hari-hari ini, stop mengeluh, stop komplain. Kalau engkau mau melihat ada pemutar balikan keadaan. Saya ajak setiap umat Tuhan, kalau engkau mau lihat mujizat dalam usahamu, engkau mau lihat usahamu maju, engkau mau melihat ada terobosan dalam pekerjaan usaha bisnismu, saudaraku, belajar bersyukur. Hasilnya banyak, hasilnya sedikit, belajar bersyukur. Ya, stop mengeluh, stop komplain. Itu gak menambahkan berkat dalam hidupmu. Itu hanya menambahkan kesulitan, penderitaan, dan semakin membuat keadaanmu terpuruk. Di balik ucapan syukur ada pelipat ganda. Itu yang Yesus buat. Itu yang Yesus ajarkan buat setiap kita. Bukan cuma itu. Ketika Paulus dan Silas ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, apa yang terjadi dalam penjara? Apakah Paulus dan Silas bersungut-sungut mengeluh sambil berkata, capek kami melayani Tuhan. Bukannya kami disertai, ditolong, dibuat mujizat, tapi kami masih penjara. Apa ini melayani Tuhan? No. Paulus dan Silas tidak seperti itu di penjara. Paulus dan Silas, Alkitab katakan, memuji-muji Tuhan di dalam penjara. Apa yang terjadi? Ada jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di balik ucapan syukur ada kuasa. Di balik ucapan syukur ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Di balik ucapan syukur ada sesuatu yang besar yang akan terjadi dalam hidupmu. Itu sebabnya itu yang Tuhan ajarkan buat saudara dan saya malam hari ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya ajak setiap umat Tuhan dimanapun kau berada. Engkau yang sedang mengalami kesulitan, baik kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, engkau sedang mengalami penderitaan, kesusahan, apapun. Hari ini saya ajak saudara dan saya, diri kita masing-masing, yuk sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan terima kasih. Kalau engkau izinkan penderitaan ini, engkau izinkan kesusahan ini, engkau izinkan aku ditipu, engkau izinkan aku mengalami kerugian, aku bersyukur Tuhan. Karena aku percaya di balik rasa syukurku kepada Tuhan, aku akan lihat sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidupku. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus,
Malam hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan membukakan, Tuhan mengajarkan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kami. Terlebih khusus malam hari ini dalam doa terobosan, breakthrough prayer. Oh Tuhan Yesus, kami sungguh akan melihat ada terobosan-terobosan yang dahsyat yang Allah kerjakan dalam hidup kami ketika kami belajar bersyukur. Tuhan Yesus, hari ini hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba ucapkan berkat, biar Allah memberikan kepada mereka hati yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Sehingga apapun yang hari-hari ini mereka hadapi, apapun yang hari-hari ini mereka gumuli, mereka tetap terus memandang Tuhan dan berkata, Tuhan terima kasih. Biarlah ucapan terima kasih, ucapan bersyukur itu aja yang mengalir dalam hidup kami ya Tuhan. Karena kami percaya di balik ucapan syukur ada kuasa. Di balik ucapan syukur ada pelipat gandaan. Di balik ucapan syukur ada pemutar balikan keadaan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ubahkan hati kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan dapati kalau ada di antara kami yang hari-hari ini masih sering bersungut-sungut, masih sering mengeluh dengan setiap keadaan, dengan setiap masalah. Hari ini kami sudah tahu kebenaran, kami mau hidup dalam kebenaran. Karena kami percaya kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Tiba saat yang indah bagi setiap kami Tuhan untuk membawa apa yang menjadi pokok-pokok doa kami umat-Mu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di rumahmu masing-masing, pegang setiap formulir doamu, setiap kertas, setiap formulir doa, atau engkau menuliskan di handphonemu, di catatan notes di handphonemu, engkau bisa angkat. Ya, saya mau berdoa buat setiap kita yang menjadi pokok-pokok doa kita. Kita berdoa, Tuhan Yesus, hamba di tempat ini, bersama-sama dengan umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Di tangan kami ada formulir-formulir doa, ada pokok-pokok doa dari setiap kami yang kami angkat dan kami doakan dan kami bawa dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa apapun yang kami bawa ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan jadikan indah. Itu sebabnya kami malam hari ini di rumah kami masing-masing, baik hamba di tempat ini ya Bapa, demikian pula umat-Mu di rumah mereka masing-masing, kami mengangkat di altar kudus Tuhan setiap pokok-pokok doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa dijawab Tuhan satu persatu, dan sungguh kami akan bersaksi bahwa Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami, Engkau yang mendengar doa kami jauh melebihi apa yang kami doakan dan kami bayangkan. Dan kami percaya dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan. Hamba menyerahkan setiap pokok-pokok doa ini Tuhan. Dengarlah seruan kami Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu persatu doa-doa kami dijawab Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, di waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Yesus, turunkan tangan kita, turunkan pokok-pokok doa kita. Malam hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Dalam ibadah online breakthrough prayer, ada hal-hal dahsyat Tuhan singkapkan bagi kami. Sehingga hari-hari ini kami yang lemah dikuatkan. Hari-hari ini kami yang membutuhkan pertolongan, kami percaya ada mujizat dalam hidup kami. Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa, berterima kasih buat ibadah malam hari ini. Kami menyerahkan sisa hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan kembali untuk beristirahat. Biarlah penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan ada masing-masing kami. Sehingga besok kami boleh bangun kembali dengan bersyukur, dengan hati dan hidup kami naikkan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Turun anugerah-Mu, turun kasih setia-Mu.
Turun berkat-Mu ya Allah Abraham, Ishak, Yakub bagi hidup kami masing-masing. Sehingga hidup kami terus mengucap syukur dalam segala sesuatu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ibadah kita malam hari ini selesai. Saya bersyukur bisa melayani setiap umat Tuhan malam hari ini, dan saya berdoa agar kita memiliki mentalitas yang diubahkan. Belajar bersyukur, belajar berterima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ya, kita akan kembali ketemu hari Senin dalam doa pagi online bagi Bapak Ibu yang belum ada di YouTube channel saya. Bapak Ibu bisa melihat juga renungan-renungan singkat setiap hari saya bagikan di sana melalui program Bible and Coffee. Setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu saya bagikan juga renungan singkat selain daripada doa pagi live ya setiap hari. Supaya kita tetap terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Setiap hari kita terus dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, selamat beristirahat dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.